Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PPKN yang terdiri dari Canti Suci, Edluis Hairunisa, Ellen Listi Mariam, dan Farah Fajri Kurniati akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai sistem etika. Adapun konten yang akan kami sampaikan diantaranya pengertian filsafat dan Pancasila, fungsi filsafat Pancasila dan nilai instrumental Pancasila, tujuan filsafat Pancasila, pengertian dan nilai-nilai etika Pancasila, aliran-aliran etika dalam Pancasila, dan yang terakhir, bagaimana Pancasila sebagai sistem etika. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, yuk kita simak pembahasan berikut. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya sendi, atas, dan dasar dari peraturan tingkah penting dan baik. Pancasila dibagi menjadi 2 sistem, yaitu filsafat dan etika. Sistem filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Filsafat adalah ilmu penyerta kehidupan. Dan sistem filsafat Pancasila adalah Pancasila sebagai dasar dan pandangan bernegara. Fungsi dari sistem filsafat Pancasila adalah sebagai dasar dari jiwa, kepribadian, dan sumber hukum kita semua. Nilai instrumental yang terkandung dalam Pancasila. Nilai instrumental adalah pelaksanaan dari nilai dasar. Biasanya berwujud dalam norma sosial atau norma hukum. Sifatnya dinamis dan konstekstual, sesuai kebutuhan tempat dan waktu. Adapun nilai instrumental Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan tata cara hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila mengatur segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga, memberi hakikat kehidupan bernegara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sifat kehidupan dan semua aspek yang berhubungan erat dengan keberlangsungan negara. Yang keempat, memberi substansi atau pokok tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Pancasila memiliki substansi yang mengandung kebenaran universal bagi bangsa Indonesia. Yang kelima, menjadi perangkat ilmu kenegaraan yang tercermin dalam contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Tujuan filsafat Pancasila. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air. Beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab pengertian etika Pancasila dan nilai-nilai etika Pancasila. Sebelumnya, mungkin terlintas dalam benak teman-teman, apa sih itu etika? Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Simpelnya seperti ini. Saya kasih contoh, yaitu menghargai orang lain, memberikan saran yang membangun kepadanya. Hal tersebut termasuk ke dalam etika di kehidupan sehari-hari. Sedangkan etika Pancasila, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu etika Pancasila? Baik, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sebelum lebih lanjut, saya akan memberikan contoh etika Pancasila dari sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila tersebut berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh etika tersebut
dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, gotong royong, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan lain sebagainya. Dalam etika, Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk perilaku manusia dalam semua aspek kehidupannya. Apa saja sih kelima nilai tersebut? Saya akan menjelaskannya. Nilai yang pertama, yakni ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Contoh dari sila pertama, yaitu mempunyai sikap toleransi terhadap agama lain. Nilai kedua, yakni kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani. Sedangkan keadaban mengindikasi keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan benda mati. Oleh karena itu, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban dari nilai kemanusiaan, yang menghasilkan nilai kesusilaan. Contohnya seperti tolong-menolong, penghargaan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai yang ketiga, yakni persatuan. Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama. Namun, apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka pandangan dari etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Contoh nilai ketiga ini, yaitu bangga sebagai kesatuan bangsa Indonesia dan bertanah air di Indonesia. Selanjutnya, nilai keempat, yakni kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan, terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun, perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah atau kebijaksanaan. Contoh, kita menghormati hasil musyawarah meskipun tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Nilai terakhir, yaitu nilai kelima, yakni keadilan. Nilai keadilan pada sila kelima ini lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kohlberg, keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar,
namun juga realistis dan aplikatif. Contohnya dari nilai kelima yaitu berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Sekian pembahasan dari saya alihkan pada Edelweiss untuk pembahasan selanjutnya. Berikut ini adalah aliran-aliran etika dalam Pancasila. Di antaranya, yang pertama yaitu etika keutamaan atau etika kebajikan yang mempelajari tentang keutamaan atau virtue yang berarti perbuatan baik atau buruknya seorang manusia. Etika ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia dan lebih menekankan pada what should I be atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Etika ini memiliki watak nilai disiplin, jujur, belas kasih, dan murah hati. Yang kedua, etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Aliran-aliran etika ini diantaranya eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Etika ini mengandung watak nilai kebenaran dan kesalahan yang didasari pada tujuan akhir. Yang terakhir, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tentang tujuan atau akibat. Etika deontologis mengandung watak nilai kelayakan, kepatutan, dan kepantasan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap spiritualis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Demikian video pembahasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai sistem etika dari kami. Mohon maaf bila masih ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.